Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi semua, puji Tuhan, senang bisa berada di tempat ini. Meskipun kita akan ada badai sebentar lagi, tapi badai pasti berlalu. Tapi senang bisa berkumpul bersama, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Saya percaya, saya berdoa, firman Tuhan boleh terus membangun kehidupan kita. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini kalau ada yang masih ingat visi kita apa? Yaitu well built ya. Jadi tahun 2006 ini kita akan berbicara, kita akan mendengar banyak, kita akan diperlengkapi banyak tentang satu hal yaitu well built. Well built itu kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan dibangun dengan baik atau terbangun dengan baik gitu. Ayatnya dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9 sampai ke 14. Nah di depan ada ayat yang 9 dan ayat yang ke sampai 14, tapi saya akan bacakan bahasa Indonesianya 9 dan 10 ya. Saudara kalau ada bahasa Indonesia, Alkitabnya boleh dibuka 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak untuk kita boleh terus merenungkan firman Tuhan ini yang menjadi dasar dari visi kita tahun ini ya. Di sini dikatakan bahwa Paulus mengilustrasikan bahwa kita ini adalah bangunan Tuhan. Dan Paulus sudah menaruh dasar, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang menjadi dasar kehidupan kita, tetapi kemudian dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kehidupan kita itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita membangun di atas dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, kita akan banyak practical wisdom, saya percaya yang kita bisa pelajari, yang boleh memperlengkapi kita, membawa kita untuk bisa lebih mengerti lagi akan firman Tuhan ini. Pagi hari ini saya mau khotbah, judul khotbah saya yaitu Form Follows Function. Form follows function. Ini kalau dibilang yaitu bentuk itu mengikuti fungsi. Gitu ya. Bentuk mengikuti fungsi. Saudara bisa pakai ilustrasi banyak, apakah dari alat masak misalnya, alat-alat pertukangan, dari kendaraan gitu, itu bentuk itu dia mengikuti fungsi. Jadi kenapa dia bentuknya seperti itu? Karena ada fungsi, karena ada tujuan di dalamnya. So ini adalah satu, sebenarnya ini adalah satu quote atau istilah di dalam dunia arsitektur. Jadi karena ini firman Tuhannya 1 Korintus, tadi kan Paulus bicara tentang bangunan ya, saya mau ajak kita untuk melihat tentang bangunan yang akan membawa kita kepada pengertian dari firman Tuhan lebih dalam lagi. So form follows function ini diperkenalkan oleh satu arsitek Amerika terkenal. Dia lahir tahun 1856 bulan September 1856, berarti sudah hampir satu abad lalu ya. Namanya Louis Sullivan dan dia meninggal tahun 1924. Nah dia memperkenalkan satu prinsip ini yang menjadi prinsip dia ketika dia mendesain atau merancang sebuah bangunan, yang pada akhirnya ini menjadi sebuah pegangan dari arsitek-arsitek atau perancang-perancang di seluruh dunia gitu. Jadi satu kayak dasar, prinsip dasar bahwa bentuk itu mengikuti sebuah fungsi. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk itu dia ada yang namanya terjadilah, makanya bentuknya itu seperti apa. So ini adalah jadi prinsip atau filosofi abad ke-19, dia menyatakan bahwa sebuah bentuk, sebuah desain atau sebuah estetika bangunan itu atau objek itu harus ditentukan terutama untuk tujuan atau kegunaannya. Jadi kita fungsinya untuk apa nih? Baru kemudian ada bentuknya. Jadi bukan ornamennya dulu. Orang kalau mau bikin rumah kan ya mungkin ada juga, oh nanti saya bathtubnya mau seperti ini. Enggak juga, tapi kita mau lihat rumahnya seperti apa, orangnya berapa, kamarnya perlu berapa, kemudian situasinya ini ada di mana, di New England atau di Florida atau di LA, kan itu beda, cuacanya beda. Nah jadi bentuk ini mengikuti fungsi. Nah saudara yang kasih Tuhan, dia dikenal kalau saudara lihat di sini sebagai the father of
skyscraper. Jadi bapak dari gedung pencakar langit. Ini ada satu gedung karya dia yang terkenal di awal, Main Right Building, itu di St. Louis, Missouri. Pada waktu itu ini kebayang saudara tahun 18-an ada bangunan seperti ini jadi cikal bakal bangunan pencakar langit. Padahal itu kalau dilihat paling tingkat berapa itu ya, 10 kali ya, 10 lah kira-kira. Tapi pada waktu itu bisa bikin seperti ini nih wah luar biasa. Dan kalau dilihat bangunannya seperti apa, ada banyak kacanya, ada banyak jendelanya. Kenapa? Karena dia fungsinya sebagai office, sebagai kantor, begitu. Jadi kalau secara umum bangunan itu ada bangunan mungkin seperti bangunan rumah, kemudian ada bangunan yang mulai tingkat tinggi, ada bangunan pencakar langit, ada bangunan bentang lebar itu yang tidak ada tiang di tengahnya begitu ya. Nah itu kenapa dibuat seperti itu? Karena ada fungsinya. Jadi fungsi pada akhirnya menghasilkan sebuah bentuk, dalam hal ini bangunan dalam hal arsitektur. Nah ini satu prinsip yang pada akhirnya dipegang atau menjadi landasan dari banyak arsitek-arsitek di dunia ini gitu. Nah kemudian dia punya satu orang, yaitu satu orang yang bekerja di kantor dia, namanya Frank Lloyd Wright, begitu. Frank Lloyd Wright, dia menerjemahkan lebih lagi gitu. Jadi dari form follows function, Frank Wright ini dia menerjemahkan bahwa form and function itu adalah sebuah kesatuan. Sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau dibilang ini dia punya satu di satu prinsip dia bilang seperti ini, bahwa form and function are one, join in a spiritual union. Wah, jadi kayak satu kesatuan roh antara bentuk dan fungsi itu memang gak bisa dipisahkan. Kalau tadi bentuk ngikutin fungsinya, tapi buat dia lebih dalam lagi bahwa bentuk sama fungsi ini bukan saling mengikuti, tapi ini memang satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya itu satu keterikatan gitu ya. Dia meninggal tahun 1959. Kalau saudara lihat yang gambar di bawah itu Guggenheim Museum, saya belum pernah ke sana karena kalau ke New York jalan-jalannya ke Rockefeller terus. Ini nanti kalau itu jalan-jalan ke sana ya, ini kira-kira untuk apa nih? Bentuknya muter begitu, ya kan ini bukan blender gitu ya, bukan perusahaan blender. Ini adalah sebuah gedung untuk seni, jadi art show gitu ya, display. Jadi dia rancang bahwa ketika orang datang, orang itu akan naik lift dan dia naik ke atas, sampai di atas, dan orang tuh mulai lihat karya-karya seni, lukisan gitu ya, dia jalan. Nanti nggak kerasa dia udah sampai di bawah begitu. Jadi orang kan kalau lihat karya seni kan dia dari ruangan ke ruangan begitu ya. Nah dia bikin seperti ini. Dan ada satu lagi, yaitu ini yang saya suka sekali, jadi waktu dari tingkat 1 saya sangat suka dengan gambar ini, gambarnya macam-macam, ada yang lagi winter, ada yang lagi fall, ini di Pennsylvania-nya agak jauh sih, ini cita-cita yang belum tercapai juga, 10 jam dari sini. The Falling Water, ini jadi satu rumah preservation dikelola oleh negara bagian dan kita bisa kunjungan. Jadi dia blend antara unsur alam dengan rumah. Saudara bisa lihat itu kayaknya kalau dilihat ada batu di bawahnya, kemudian ada garis-garis rumah-rumah yang kayaknya jadi satu kesatuan, kayak ada air yang keluar dari batu blend dengan alam. Jadi form and function itu mengikuti. Bagaimana bentuk itu karena dalam hal ini ada fungsinya sehingga bentuknya seperti itu. Dan juga dia percaya bahwa ada satu kesatuan, jadi satu kesatuan antara unsur-unsur alamiah dengan arsitektur begitu ya. Untuk itu ada satu karya yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, tadi Louis Sullivan itu bilang bahwa form follows function, bentuk mengikuti fungsi. Kemudian Frank Lloyd Wright katakan bahwa form and function are one. Nah kalau kita kembali kepada 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah bangunan Allah. Dalam hari ini apa? Di dalam konteks kehidupan rohani kita, sebagai bangunan Allah, kita diciptakan dengan tujuan Tuhan. Ada fungsi Tuhan, ada kehendak Tuhan. Dan bangunan kita seharusnya berfungsi, dipergunakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Ada apa? So, mari kita bawa sekarang bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita seperti ini? Jadi ternyata ada fungsinya, ada tujuannya.
Nah ini yang perlu kita mengerti bahwa wah luar biasa bahwa ada rencana Tuhan sebagai bangunan Allah yang Paulus katakan, kita ini diciptakan dengan tujuan Tuhan dan bangunan kita itu seharusnya berfungsi atau dipergunakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah saudara perhatikan, tadi kita lihat saudara bisa ambil ilustrasi banyak kenapa misalnya ya sebuah bentuk itu karena dia ada gunanya gitu ya. Kalau untuk ngulek kan pecoet ya kan bundar begitu. Coba kalau dia kotak kan susah nguleknya, nanti pada nyangkut sambalnya di bawah kan di ujung-ujung ya. Jadi semuanya bentuk itu ada fungsinya, ada gunanya. Mobil dan lain sebagainya, ada mobil balap, ada mobil santai, ada mobil van untuk keluarga, ada mobil untuk angkut barang. Kenapa? Dia dibuat seperti itu karena ada fungsinya masing-masing. Nah kalau kita lihat, kita belajar sebagai bangunan ada fungsinya. Dan kemudian kehidupan kita itu ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Di mana kita mendapatkan tujuan Tuhan? Kita mesti kembali kepada Tuhan kita. Ada amin. So, semuanya itu berawal dari Tuhan dan mendapatkan tujuan di dalam Tuhan. It all starts with God and find its purpose in Him. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, kita lihat firman Tuhan ya. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Dikatakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kita tahu penciptaan di kitab Kejadian. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini satu firman yang sangat sederhana. Jadi dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan. Dan segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan. Kalau dibilang untuk Tuhan berarti apa? Itu berbicara tentang tujuan Tuhan. Termasuk di dalamnya kehidupan kita. Jadi kehidupan kita diciptakan untuk tujuan Tuhan. Kehidupan kita tidak diciptakan untuk tujuan kita sendiri. Kehidupan kita tidak diciptakan untuk kerajaan iblis yang jelas. Tetapi kembali untuk Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat yang menciptakan kita siapa? Tuhan ya dikatakan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita ini dengan sengaja. Tuhan ketika menciptakan Adam, dia mengambil tanah, terus dia membentuk Adam, kemudian dia menghembuskan nafas gitu. Sengaja gitu ya. Jadi Tuhan gak tiba-tiba lagi jalan-jalan, terus lagi mungkin banyak pollen tiba-tiba bersin, jadi Adam gitu. Enggak gitu. Jadi sengaja tuh dibentuk, kalau dibilang dibentuk, dihembuskan nafas, berarti ini Tuhan, waduh Tuhan ini master arsitek atau perancang yang luar biasa. Bayang gak kalau Tuhan salah perencanaan, Tuhan kita gak pernah salah kan. Hidung kita menghadapnya begini, kalau menghadapnya ke atas kan, wah kalau hujan melekbek juga ya, repot juga. Gitu. Semuanya kita dikasih mulut satu, telinga dua, mungkin harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Begitu. Dalam rumah tangga nah ini boleh dipraktekkan di prinsipnya. Gitu. Yang jadi masalah kan seringkali ngomongnya banyak, tapi belum selesai, wah udah kayak senapan mesin gitu. Yang satu gak ngerti, dua-duanya gak ngerti, yang gak ada habis-habisnya. So semuanya diciptakan dengan tujuan Tuhan. Kenapa kita seperti ini? Kenapa Tuhan bawa kita ke tempat ini? Ada amin? Sudah percaya? Pernah renungin gak kenapa ya saya adanya di New Hampshire gitu? Gak di LA, gak di Philadelphia, atau gak di Indonesia. Itu ada pekerjaan Tuhan loh. Ada kemurahan Tuhan saudara bisa ada di tempat ini. Ada banyak orang yang gak bisa ada di tempat ini dan pengen ke tempat ini, betul? Tapi kita mesti percaya bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita lihat. Jadi Tuhan ini tidak menciptakan kita sembarangan. Ada amin? Saudara diciptakan Tuhan tidak salah, tidak sembarangan dan bukan satu hal yang tidak sempurna. Tapi engkau adalah sempurna di dalam Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu baik dan sempurna. Kenapa? Karena Tuhan kita itu sempurna. Dia menciptakan sesuatu tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak dengan tujuan tetapi ada tujuan yang jelas. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang tujuan, dari awal kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28, ketika Tuhan menciptakan manusia, penciptaan,
Tuhan bilang begini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Ikan-ikan yang merayap semuanya. Itu bicara apa? It talks about God's purpose. So ketika Tuhan ciptakan Adam bahkan ada tujuan. Kemudian Tuhan lihat, oh ini juga gak baik nih sendiri. Diciptakan Hawa. Tuhan bilang bahwa, oh sekarang aku mau untuk kamu beranak cucu, bertambah banyak dan berkuasa. Tuhan memberikan mandat. Dalam arti apa? Bukan, oh ya kayaknya lucu juga ya kalau punya mainan gitu ya. Bikinlah manusia-manusiaan gitu, labu-labuan kecil tapi bisa ngomong, bisa ini, ayo gitu. Enggak. Kita ini punya tujuan, bahkan kita dikasih kehendak bebas, wah itu ada tujuan yang luar biasa tuh di dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, alasan Tuhan menjadikan kita, tujuan Tuhan membentuk kita seperti ini, sebagaimana kita ada sekarang, dengan segala keberadaan kita punya kepercayaan, talenta dan lain sebagainya, itu adalah untuk Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini adalah tujuan besar nih, tujuan utama kita. Ketika kita hidup, Tuhan mau untuk kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat kita sebagai orang percaya apa? Kita harus tahu dan menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Wah, kita tidak akan berjalan pada arah yang benar. Kita akan tersesat, kita akan tidak efektif dalam hidup kita akan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. So, form follows function. Kenapa Tuhan menjadikan kita seperti ini dengan segala keberadaan kita? Siapa kita? Ya, kembali bahwa kita ada di sini untuk tujuan Tuhan. Saudara ingat bahwa ketika kita berbicara tentang diri kita atau seorang Ronald Politon ini ada 3 unsur. 3 benar ya? 3 unsur ini apa? Yang pertama kita adalah tubuh, kemudian kita ada jiwa, dan kita ada yang namanya roh. Nanti yang berakhir, yang selama-lamanya itu adalah roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan ini mau untuk kita dibangun dalam tema tahun ini, well built, bahwa seluruhnya kita punya kehidupan yang baik, kita punya kesehatan yang baik, kita punya juga jiwa yang baik dan roh yang baik. Dan Tuhan mau bangun itu, sehingga pada akhirnya kita boleh memiliki sebuah bangunan yang baik, terbangun dengan baik atau dibangun dengan baik, well built. Nah untuk bisa well built itu seperti apa? Ketika kita mau membangun sebuah bangunan dengan baik, tentu harus kembali kepada beberapa prinsip dasar. Dan siang hari ini, pagi hari ini kita belajar tentang yang namanya tujuan. Kan kalau orang ngebangun nggak misalnya, beli material begitu. Terus mulai taruh semen misalnya kalau di Indonesia, kalau sini mulai ini, kamu mau bikin apa sih? Nggak tahu ya pokoknya taruh aja dulu semennya gitu kan. Kan nggak begitu ya. Tapi udah tahu, ini bakal jadi rumah, ini bakal jadi apa, ini bakal jadi apa. Semuanya mengarah ke sana, semuanya mengarah kepada goal, kepada tujuan. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita untuk lihat 3 hal ini. Tubuh, jiwa, dan roh, bagaimana kita bisa dibangun dengan baik sehingga akhirnya bisa terbangun dengan baik tentu dalam satu koridor tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah kita lihat yang pertama, bahwa tubuh kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Our bodies were created to glorify God. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah ini bisa jadi satu khotbah atau satu perenungan yang panjang nih. Di sini dibilang ini bicara tentang identitas dan lain sebagainya bahwa Tuhan ini sudah menebus kita. Dan tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Wah, saudara kita di gereja nih kita bersihin, kita mencoba untuk terjaga dengan rapi begitu. Karena kenapa? Ini rumahnya Tuhan, tempat kita beribadah. Saudara sadar gak bahwa tubuh kita nih bait Roh Kudus.
Wah, orang kan seringkali bilang, gak boleh merokok. Kenapa? Wah, merusak bait Roh Kudus. Bener gak? Gitu, paru-paru rusak. Ada benernya juga sih. Tapi kita yang gak ngerokok kayaknya bebas, enggak. Kayaknya yang merokok itu lebih dosa banget. Tapi dari pengertian ini saya sadar dan saya berhenti melakukan hal-hal tertentu. Dulu saya senang makan sambal, senang makan cabai. Saya makan tahu isi gitu di Bandung gitu ya, cabai rawitnya bisa 10. Satu gigit bisa krek, krek. Wah, ini adiknya istri saya itu ususnya sampai rusak. Orang Bandung kan senang makan sambal ya. Akhirnya 3 bulan makan bubur. Wah, paru-paru rusak, bait Roh Kudus ngerokok. Gimana dengan makan empek-empek kebanyakan gigi rusak? Oh enggak, gigi kan cuma pagar Roh Kudus doang, pagar bait Allah aja, enggak apa-apa itu. Sama aja loh. Ya, kita mesti dalam loh. Jangan kita menyalahkan orang kayak gini, kayaknya jadi lebih dosa dari kita. Seringkali kan kita begini, yang kita tidak lakukan, yang orang lain lakukan salah, itu kayaknya lebih dosa. Padahal sebenarnya diri kita sendiri ada banyak hal yang ya kalau mau dilihat sama-sama juga. Di sini dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, pada akhirnya apa? Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Wah, jadi tubuh kita ini nih didesain, dirancang, dibentuk seperti ini. Kenapa tangan begini, posisinya begini. Pada akhirnya semuanya Tuhan tuh udah punya rencana. Rencana umumnya apa? Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita diberi mulut untuk memuji Tuhan. Kita diberi mulut untuk menyembah Tuhan. Kita diberi mulut, lidah untuk mengencourage orang, menyemangati orang, memberkati orang, untuk berdoa. Bukan untuk mengutuki orang, benar enggak? Bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, bukan untuk ngegosipin orang. Atau membuat orang jatuh. Hati-hati, nanti kita akan lihat, lagi direncanakan ini pernikahan perlu diperlengkapi. Dan the number one of breakdown in marriage is communication. Communication itu perkataan. Seringkali kalau orang Manado kan bilang buang kata. Buang kata itu buangnya cepat. Kalau udah buang keluar, ngambilnya itu gak gampang loh. Perlu waktu yang panjang untuk menebus kata-kata yang kita sudah keluarkan. Contoh misalnya, ya kamu selalu begitu. Wah, itu satu statement yang salah banget. Jadi ini ada beberapa kata yang sudah hampir kayaknya saya nggak pergunakan. Yaitu apa? Selalu dalam pernikahan. Kalau dibilang kamu kan selalu lupa, berarti terus-terusan dong. Emang dia nggak pernah sekali nggak lupa? Kan enggak dong, betul nggak? Kalau dibilang selalu berarti terus-terusan. Ya enggak? Kamu nih memang nggak pernah inget. Wah, nggak pernah inget, jadi lupa ingatan terus. Kan hati-hati loh. Nah, kalau kita kebayang kita diomongin begitu, pasti kan kita enggak kok, pernah kok saya sekali minimal begitu kan. Berarti nggak selalu. Nah, ketika kita mengeluarkan suatu kata-kata, wah itu susah untuk ngambilnya. Negara bisa perang karena apa? Karena kata-kata seorang pemimpin. Orang bisa naik, orang bisa jatuh karena kata-kata. Suami, istri juga sama, anak juga karena kata-kata. Wah, kamu emang ya nggak pernah bisa dengar orang tua misalnya. Kamu emang selalu melawan, kamu emang mau masa depan kamu gimana? Wah, itu tuh tanpa sadar masuk ke sini loh. Hati-hati dengan perkataan. Tapi semuanya, tubuh kita, mulut tadi contohnya, tangan. Tangan dipakai untuk apa? Untuk bekerja, untuk menolong orang lain, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi saudara bisa lihat bahwa dari sisi yang sederhana, tubuh kita ini diciptakan bukan untuk melakukan dosa, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita diciptakan bukan untuk memuaskan daging, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Hal yang sederhana yang seringkali kita lupa. Kita pakai tubuh kita untuk apa? Coba kita renungkan. Jadi pengertian utamanya apa? Bahwa tubuh itu adalah alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Selama ini engkau pergunakan apa tubuhmu? Untuk apa? Nah, mari kita lebih dalam lagi. Kalau tubuh diciptakan untuk memuliakan Tuhan, jadi saudara yang kasih Tuhan,
Kita mau memuliakan Tuhan, ada amin? Dengan tubuh kita, caranya sederhana. Pergunakan tubuhmu, pergunakan mulutmu, pergunakan tanganmu, pergunakan kakimu dan segala bagian tubuhmu untuk melakukan hal yang baik, berkata yang baik, memproduksi satu hal yang baik, sehingga pada akhirnya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, pengertian lain, kalau kita renungkan, berarti saudara, kita setiap hari kita melakukan sesuatu, apakah di rumah, chores, kita ngobrol, berkomunikasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, atau kita berapa jam, 1 minggu 40 jam kita ada di tempat kerja, kita melakukan sesuatu, kita berkata-kata, kita memakai tubuh kita untuk banyak hal. Nah kalau dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, berarti saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita muliakan Tuhan? Yaitu ketika kita bekerja dengan baik. Betul? Kita berkata-kata dengan baik di tempat di mana kita berada. Hubungan kita dengan orang. Jadi memuliakan Tuhan ini bukan hanya ketika, kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan. Iya betul, engkau sedang memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita mengagungkan Tuhan. Tapi jangan salah, worship is expressed through our daily life. Penyembahan itu juga terekspresikan, diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah kalau di gereja, shalom, kata-katanya manis banget shalom gitu. Tapi begitu ke tempat pekerjaan kan pulang udah kayak buka topeng gitu. Itu mana, ngomongnya jadi yang shalom jadi beda gitu. Yang tangan di sini mengangkat tangan menyembah Tuhan, nanti tempat pekerjaan beda lagi, di rumah beda lagi. Sini ada hukum, nggak boleh pukul. Tapi jangan sampai bukan karena hukum ya, tapi memang kita mau memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. So, saya lihat ini satu paradigma yang perlu kita miliki nih. Bahwa kalau kita mengerti betul bahwa tubuh kita itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan, saya percaya kehidupanmu akan beda. Dan ketika engkau, mungkin ya besok libur ya, tapi kembali ke tempat kerja, sadari bahwa engkau memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan apa yang engkau kerjakan, engkau sedang memuliakan Tuhan di sana. Untuk itu pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Ketika engkau bekerja, jangan sambil ngeluh. Capek banget ya, kerja gini-begini. Orang bilang, lebih capek nganggur lagi daripada kerja, bener gak? Kalau nganggur capeknya lebih capek. Jadi mengucap syukur, tahu bahwa ketika saya bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu dengan baik, ini memberkati perusahaan, membawa kesejahteraan bagi kota, dan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika bos melihat, ini orang lain kok ngeluh-ngeluh, tapi orang ini senyum terus. Asal jangan senyum-senyum sendiri aja gitu sambil kerja gitu. Bahaya. Ya kenapa ya, kok kamu beda ya? Nah disitulah kita mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi fungsi di mana kita diciptakan, ada tujuan Tuhan, itu tercapai lewat bentuk kita, lewat tubuh kita. Yang kedua, hal yang sederhana, roh kita itu ada untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, Tuhan ini apa dikatakan? Tuhan adalah roh. Kita mau berhubungan dengan Tuhan, kita berhubungan dari roh kita dengan roh Tuhan. Wah ada orang bilang kan ilustrasi, Yesus itu luar biasa ya. Ketika dia mau menyelamatkan dunia ini, Bapa itu mengirimkan Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia. Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Ngobrolnya bahasa manusia. Gitu. Ada yang bilang, kalau kita mau ngobrol sama semut ya mesti jadi semut gitu. Katanya begitu ya. Tapi di sini dibilang bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah Tuhan itu ada sebuah hubungan gitu. Ketika kita berdoa ada hubungan dengan Tuhan. Waktu kita berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, roh kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan menggunakan tubuh, dengan menggunakan mulut kita, tapi kita berkomunikasi di dalam roh yang terhubung.
Dan ketika kita mendapatkan suara Tuhan, kita mendapatkan pewahyuan Tuhan, roh kita dikuatkan, maka itu berdampak kepada tubuh kita dan kepada jiwa kita. Engkau mungkin datang dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan ketakutan. Tetapi ketika engkau datang ke gereja, engkau merenungkan firman Tuhan, dan di sana Tuhan berbicara, rohmu dikuatkan. Roh itulah yang menguatkan, memberikan engkau pengharapan kembali. Memberikan engkau kekuatan untuk berjalan kembali. Dalam arti apa? Ada hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui roh kita. So, hubungannya apa? Dengan form follows function. Nah seringkali Tuhan menjadikan kita, kalau tadi kita bicara tentang tubuh, tapi kita tidak memaksimalkan roh kita. Kita tidak menggunakan roh kita. Kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen ini kayak zombie. Zombie itu apa? Hidup tapi gak hidup. Dia bergerak tapi dia mati. Maksudnya apa? Tubuhnya hidup. Physically alive, mentally okay, but spiritually drained. Spiritually dead. Itu yang paling parah. Secara tubuh hidup, aktif, sehat, badan mungkin bagus. Secara mental jiwa oke. Tapi secara rohaninya kering sekali. Bahkan mungkin kerohaniannya mati. Kenapa? Karena gak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Bahwa roh kita diciptakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang menjadi sumber dari segalanya dalam hidup kita. Tadi kemarin hari Jumat Kersel kita membahas tentang doa. Doa itu kan kita tahu ya, bahwa doa itu adalah apa? Nafas kehidupan orang Kristen. Coba sambil saya khotbah, saudara tahan nafas 30 detik aja. Kalau gak kuat 15 detik. Kalau kuat panjangin, mulai dari sekarang silahkan. Cobain. Nanti lama-lama kalau ditahan terus biru juga gitu. Gak akan tahan. Gak bisa. Tapi kan kalau dilihat bahwa ternyata kita bisa hidup tanpa kita berdoa loh. Betul ya? Kita bisa hidup tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan. Gak pernah berdoa, gak pernah ke gereja, mungkin gak pernah baca firman Tuhan. Rohnya sendiri kering sebenarnya. Untuk itu jangan aneh kalau ketika ada masalah, masalahnya itu jadi begitu besar dan kau gampang jatuh, kau lemah. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan, gak ada infusion, gak ada saluran, gak ada masukan dari Tuhan. Gak ada komunikasi dengan Tuhan. So saya mau encourage, mari jemaat Tuhan, tahun ini kita mau well built. Kehidupan kita mau dibangun dengan baik. Ada gereja yang dibangun dengan baik. Ada kehidupan doa yang dibangun dengan baik. Sehingga akhirnya ada satu gereja, ada kehidupan yang well built. Well built itu apa kembali? Terbangun dengan baik. Engkau menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Engkau tahu tujuan Tuhan. Engkau kuat di dalam rohmu yang akan berikan dampak ke dalam banyak hal dalam area kehidupanmu. Dan ini pribadi lepas pribadi. Well mungkin ya bisa suami bisa istri, kadang-kadang saya memang lihat istri itu lebih rajin. Suami-suami jangan lupa kita sebagai imam, kita yang seharusnya menjadi imam yang mendengarkan suara Tuhan untuk keluarga kita. Mari kita dengan mulai hal yang sederhana, baca firman Tuhan, berdoa. Ada amin? Disitulah kehidupanmu dibangun dalam Tuhan. Nah yang ketiga, terakhir, tentang pikiran kita sebagai bagian dari jiwa kita. Jadi Tuhan ciptakan semuanya termasuk pikiran kita itu dirancang untuk memahami kehendak Allah. Our minds are designed to understand God's will. Roma 12 ayat kedua katakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya pembaharuan budi itu dikatakan the renewal of your mind. So do not be conformed to this world, to the pattern of this world, to just this culture of this world, in some other translations, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good, what is acceptable, and what is
perfect. Nah, coba kita renungkan firman ini. Jadi saudara, ternyata ada kehendak Tuhan nih. Ada kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan, yaitu Tuhan punya satu hal yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan, yang sempurna? Saya percaya kalau ditanya, kita mau melakukan yang mana? Dan ini harus menjadi keinginan kita. Kita bukan hanya mau melakukan yang baik, betul? Bukan hanya melakukan hal yang, dikatakan yang berkenan aja, tapi yang sempurna di dalam Tuhan. Dan kita diciptakan untuk itu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan atau mengetahui kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau, tujuan Tuhan dalam hidup kita? Ternyata kuncinya ada di pikiran. Kalau pikirannya penuh dengan hal-hal yang dari duniawi, dari ide-ide dunia yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita gak akan bisa memahami kehendak Tuhan. Saudara, pikiran itu gak bisa ditengking loh, saudara perhatikan. Pikiran itu kayak air kotor. Kalau ada air, terus airnya kotor, saudara tengking aja. Mau seharian doa puasa, ya Tuhan bisa lakukan sih, tapi buat apa gitu. Tapi saudara tidak bisa, wah dalam nama Yesus jadi bening, dalam nama Yesus jadi bening, dalam nama Yesus jadi bening. Enggak akan bening, saya jamin gitu. Gimana bisa jadi bening? Taruh di bawah keran, kerannya buka, kerannya jangan keran di gereja, airnya agak kuning soalnya. Kadang-kadang itu. Tapi taruh di keran yang bersih, taruh aja gelasnya, set diisi dengan satu hal yang baru, dengan satu hal yang bening, dengan satu hal yang bersih, yaitu firman Tuhan. Nanti lama-lama gelasnya akan terisi dengan air yang bening, betul? Nah pikiran ini gak bisa ditengking, oh dalam nama Yesus, oh kenapa saya pastor mikirnya yang jelek aja ya, oh mikirnya yang jorok aja, comberan maksudnya gitu ya. Gimana nih untuk menghilangkan pikiran ini dalam nama Yesus, pikiran ini gak bisa. Saudara gak bisa untuk punya pikiran yang bersih sambil saudara tetap mantengin tuh hal-hal yang tidak seharusnya, sambil tetap ditonton, sambil tetap dilihat gitu, gak bisa. Mesti digantikan. Matanya jadi jendela yang masuk ke dalam pikiran, ya mesti diganti yang ditonton. Yang dibaca mungkin mesti diganti. Sehingga pada akhirnya pikiran kita bisa menjadi baik, yaitu diganti dengan apa? Diisi dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. So di sini dibilang kita harus diperbaharui pikiran kita. Pembaharuan pikiran. Sehingga pikiran kita bisa melihat, oh ini kehendak Tuhan. Wah saya lihat saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita gak bisa melihat kehendak Tuhan, kita tidak tahu kehendak Tuhan. Wah itu bahaya sekali loh. Kehidupanmu itu akan tidak memiliki arah yang jelas. Kalau dibilang form follows function, we were created in the specific criteria. We have specs gitu ya. Tapi kita gak tahu tujuannya untuk apa. Maka dari itu banyak kehidupan orang itu ngaco. Kita jalannya asal jalan aja. Kita pergi kayak gak pakai GPS. Pokoknya asal pergi aja. Sampainya gak tahu di mana. Bukan tujuan Tuhan yang kita capai, tapi ya itu pada akhirnya, wah tanpa sadar, aduh saya sudah jauh sekali dari Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan kita melakukan dosa yang firman Tuhan sungguh tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan banyak kehidupan orang hancur. Kenapa? Karena dia tidak dipakai sesuai dengan tujuannya. So pikiran kita itu dirancang, didesain untuk memahami kehendak Tuhan. Berarti apa? Mari kita boleh taklukkan pikiran kita di bawah salib Kristus dan kita boleh isi dengan firman Tuhan. Karena di sanalah kamu bisa memahami kehendak Tuhan. Wah saya berdoa kalau gereja Tuhan secara pribadi engkau tahu kehendak Tuhan. Engkau akan jadi orang yang luar biasa. Engkau akan jadi orang yang berani. Engkau akan mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Oh enggak, saya perlu berdoa. Saya enggak ikut deh, saya perlu ke gereja. Enggak, saya mau pergi misi. Ya bisa sih, apa gitu. Dan banyak hal. Kenapa? Karena engkau tahu kehendak Tuhan. Wah ditawarin OT, saya cukup, puji Tuhan. Tuhan mencukupkan saya. Saya tidak mau mengabaikan Tuhan demi
mungkin sekedar memiliki lebih. Wah, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan dan bagi kerajaan iblis ketika engkau tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Craig Groeschel, seorang pastor katakan, your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Hidupmu itu akan selalu berjalan mengarah kepada pikiran yang paling kuat. Jadi pikiran kita ini apa nih? Kalau pikiran kita mungkin, oh ya kenyamanan, uang, kehidupan, pokoknya enak. Wah, kehidupanmu akan diarahkan ke sana. Keputusanmu akan diarahkan ke sana. Tapi kalau pikiranmu dikendalikan, diisi oleh firman Tuhan, maka engkau akan memiliki kehidupan yang berbeda. Mari kita lihat beberapa kebenaran. Kita bicara tentang fungsi, form follows function, bentuk mengikuti fungsi. Fungsi itu diwadahi dalam sebuah bentuk. Nah, kita lihat satu hal. Sesuatu hal yang tidak dipakai sesuai dengan tujuannya, dia tidak akan maksimal. Bahkan dia bisa rusak. Anything that is not used according to its intended purpose will not function optimally and may even be damaged. Jadi balik lagi, barang yang kalau nggak dipakai sesuai peruntukannya, dia akan rusak. Yang paling sederhana, ini mungkin garing sih ya, agak crispy sih contohnya. Ini kan saya pegang mikrofon gitu. Kira-kira ada benda lain yang mirip mikrofon nggak? Di Aneka ada tuh, ulekan tuh. Bisa nggak dipakai ngulek? Bisa ya, ngulek cabai bisa. Ya rusak dong. Orang memang bukan untuk ngulek gitu, sederhana gitu. Barang apa saudara? Mobil, saya bilang nih, ini Jeff kamu pakai mobil mama, jangan digerung-gerung saya bilang. Ini knalpotnya lagi bocor gitu. Well, but I like it dad, katanya. I like it papa, bagus, jadi gak usah bayar. Kamu bayar berapa untuk ganti knalpot kan? Jadi header gitu, bocorin aja gitu. Jangan digerung-gerung, udah mobil udah horsepower-nya cuma berapa ya, 130 gitu, jangan dipikirin ini mobil balap gitu. Nanti soalnya pas keluar rumah kan, ya enggak. Tapi kan saya di kaca tuh begitu keluar, kayaknya wah di Florid gitu. Tapi mobilnya tetap aja, ya orang Toyota Corolla gitu, bukan Dodge Charger begitu. Enggak bisa, purpose-nya bukan untuk itu. Dan ketika dipakai lama-lama bakal rusak, benar enggak? Kalau enggak rusak pun ya enggak maksimal begitu. Nah saudara kasih Tuhan sadari bahwa kehidupan kita ketika kita tidak dipakai sesuai dengan tujuan Tuhan, maka kehidupanmu akan rusak. Atau minimal ya tidak maksimal. Tuhan punya rencana yang besar. Oh tapi kita hidupnya ekstrim, kita dipakai untuk melakukan dosa. Mulut, tangan, dan lain sebagainya melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu kehidupan banyak orang itu jadi tidak maksimal. Atau mungkin orang stres. Terlalu banyak pikiran, habis aduh gimana ya bayar bil begini-begini. Ya pikirannya cuma uang dan uang. Kehidupannya untuk mengejar uang pagi, siang, malam, ada lagunya kan. Tuh saya suka keingetan lagu terus ya, lagu-lagu zaman dulu. Apa yang dicari orang. Kan itu lagu sekolah minggu tuh masuk tuh. Jadi yang nanti ngajar sekolah minggu masuk ke anak-anak tuh doktrin. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang. Kenapa petang malam dulu ya baru petang? Uang, terus apa? Nah, yang bolos sekolah minggu sama yang rajin sekolah minggu ketahuan. Bukan Tuhan Yesus. Nah itu perlu diajarin tuh sekolah minggu tuh. Simple, ubahlah dalam bahasa Inggris lah, bisa lah ya. What is the people searching? Ya itu, karena pikirannya itu move to the strongest thoughts. Akhirnya kehidupannya mengarah ke sana. Begitu. So kehidupannya tidak dipakai sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan gunanya. Bangunan ini juga bisa dipakai untuk segala macam gitu. Tapi kalau, ya kan ini ada fungsinya masing-masing, bahkan Siti punya zonanya sendiri. Nggak bisa dipakai untuk hal yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan kalau tidak dipergunakan, itu juga bisa rusak. Nah berikutnya, ya contoh, misalnya saudara tahu kan kalau orang bilang, rumah itu kalau nggak dipakai, nggak ditinggalin suka rusak ya. Nggak ngerti saya juga tuh, ya rusak nanti jadi ya sama. Apakah salah dipergunakan atau tidak dipergunakan sama sekali? Dia rusak juga, nggak maksimal.
Demikian juga dengan hidup kita nih, kita ada function, ada purpose. Tapi kalau tidak dipakai sesuai dengan tujuan Tuhan, itulah hidup jadi rusak. Nah berikutnya kita lihat, apapun hal yang tidak berada dalam tangan yang tepat, dia tidak akan maksimal. Dia bisa menjadi berbahaya, bahkan juga bisa menjadi rusak. Mari dalam hal ini hidup kita. Saya kasih contoh. Kemarin saya sempat main kepada keluarga Deki Angel tuh kan, si Dinor kan senang main gitar ya, wah gitu. Nah coba bilang Deki, ini kasih si Dinor di gitar yang barunya tuh, yang merah bagus tuh. Itu berbicara apa? Gitarnya bagus, potensinya besar, wah itu bisa menghasilkan suara yang bagus, tapi di tangan yang tidak tepat dia tidak maksimal. Di tangan yang tidak tepat, dia bahkan bisa rusak. So, di mana kehidupanmu engkau taruh? Apakah engkau mempercayakan kehidupanmu di dalam payung kerajaan Allah, di dalam tangan Tuhan, atau engkau menaruh kehidupanmu di dalam hal yang lain, dipercayakan kepada hal yang lain, termasuk apakah pikiran dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memberikan diri kita kembali kepada Tuhan. Ada amin. Kita perlu menaruh diri kita, mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yang mana sebenarnya, wah di dalam tangan Tuhan itu udah tempat paling aman tuh. Untuk itu terakhir, mari kita boleh temukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan untuk ada kehidupan yang bisa dibangun dengan baik. So find your life's purpose in God for a well-built life. Kalau kehidupanmu mau dibangun dengan baik, mau terbangun dengan baik, kita perlu menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bentuknya udah ada. Tuhan udah kasih, bahkan kasih lembaga. Ada lembaga yang namanya keluarga, ada lembaga yang namanya gereja, tubuh Kristus. Itu berbicara tentang bentuk dan di dalamnya ada banyak hal. Tapi yang perlu kita temukan nih pertama yaitu tujuan Tuhan. Find your purpose. Your life's purpose in God for a well-built life. Efesus yang pertama ayat 11-12, saya bacakan bahasa Inggrisnya, ini lebih, yang ayat ini lebih mudah untuk kita mengerti. Dibilang begini, it is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Di dalam Kristus kita mendapatkan, menemukan siapa diri kita. Dan untuk apa sih kita hidup, tujuan hidup kita temukan di dalam Kristus Yesus. Wah ini bicara tentang identitas. Saudara kalau engkau tahu, engkau teguh dalam Kristus, engkau gak usah jadi pribadi yang malu, yang rendah diri. Saya sering sampaikan dulu, saya seperti itu ya. Aduh, selain pemalu, saya pemahat. Nggak nyambung ya. Pemalu, rendah diri, nggak berani ngomong depan orang. Waduh, dulu mau ngomong depan orang udah keringetan dan lain sebagainya. Waduh, saya selalu melihat diri saya kecil, nggak berharga dan lain sebagainya. Padahal Yesus yang luar biasa, darah yang mahal menebus diri kita. Kita nggak perlu dibilang, kalau orang bilang kita jelek loh gitu. Ya mungkin nggak seperti itu ya, tapi kalau anak-anak kan suka begitu. Kita nggak perlu kecewa. Dan kita gak perlu bela diri kita. Kenapa? Tuhan kita yang menciptakan kita yang akan membela kita. Betul? Tuhan kita yang akan menjadi penjamin bagi kita. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari kita boleh lebih mengerti lagi. Kalau Paulus katakan engkau adalah bangunan Allah. Berarti sebagai bangunan Allah, tadi dikatakan aku telah menaruh dasar yaitu Yesus Kristus. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Berarti kita mesti perhatikan nih, bagaimana kita membangun kehidupan kita. Nah dalam hal ini pagi ini kita belajar tentang tujuan. Kalau engkau mau membangun kehidupanmu, kehidupan yang baik, kehidupan anak-anak yang baik, kita harus kembali menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita diciptakan, kita dibentuk, kita ada sebagaimana kita ada, itu sesuai dengan tujuan Tuhan untuk melakukan tujuan Tuhan. Biar kehendak Tuhan itu digenapi dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami punya Allah yang luar biasa.
Tuhan yang boleh menciptakan kami sedemikian rupa, luar biasa. Dan Tuhan yang boleh bahkan memperlengkapi kami, memberkati kami secara luar biasa. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, biar setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu tidak terkecuali Tuhan. Kami boleh selalu kembali kepada tujuan dari penciptaan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya boleh memiliki atau mengalami kehidupan yang enak, yang nyaman, tapi pada akhirnya ketika kami selesai nanti, lewat kesehari-harian kami Tuhan, kami boleh melakukan kehendak Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami boleh maksimal dalam tujuan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami juga boleh berkata seperti apa yang Paulus katakan, bahwa aku telah selesai, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Berdoa Tuhan, boleh ada gereja yang kuat, yang boleh terus dibangun dengan baik, dibangun oleh firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, boleh ada tubuh, jiwa, dan roh yang dibangun dengan baik. Semuanya boleh dikembalikan pada akhirnya untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus yang boleh terus membukakan firman Tuhan, menyingkapkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, boleh dibukakan secara pribadi. Sehingga logos boleh menjadi rema. Firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, itu boleh hidup dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, dan bawa kami untuk terus Tuhan maksimal di dalam rencana Tuhan. Dimeteraikan setiap firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.